Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah kita membahas tentang makna dari istighfar, kemudian ahamiyat al-istighfar, urgensi dari istighfar. Dan pertemuan kemarin kita mulai membahas tentang keutamaan istighfar di dunia. Sudah beberapa poin kita bahas, ya, di antaranya istighfar itu akan membawa keberkahan hidup. Poin ini sudah kita jelaskan. Kemudian juga orang yang senantiasa beristighfar, fadilah dunia yang akan dia dapatkan, dia akan senantiasa mendapatkan kenikmatan yang terus menerus ada pada jiwa dan juga raganya. Kemudian fadilah yang lainnya juga akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan yang dialaminya dalam kehidupannya di dunia ini. Kemudian yang keempat yang sudah kita bahas, istighfar juga akan menghindarkan seorang hamba dari musibah dan malapetaka. Kita nukilkan apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa umat Nabi Muhammad itu fihim amanani, memiliki dua pengaman dari bencana. Yang pertama, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah istighfar. Maka kata beliau, fa dhahaba an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal istighfar. Sang Nabi telah wafat, maka pengaman bencana itu tersisa satu lagi, yaitu tersisa hanya istighfar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kita di poin ini kemarin, ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang poin ini, fadilah istighfar di dunia, di mana orang yang senantiasa istighfar kepada Allah, maka dia akan terhindar dari musibah dan malapetaka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara sebab terselamatkannya Nabi Yunus alaihi salam itu juga karena istighfarnya kepada Allah. Di surat As-Saffat ayat ke-143, 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Maka kalau sekiranya dia, yakni Nabiullah Yunus alaihi salam, tidak termasuk sebagai orang-orang yang banyak bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai nanti datangnya hari kebangkitan. Jadi beliau diselamatkan Allah Subhanahu wa taala karena beliau minal musabbihin,
termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah. Nah, di ayat yang lain dijelaskan bahwa salah satu bentuk tasbih Nabi Yunus alaihi salam adalah istighfarnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti disebutkan di surat Al-Anbiya ayat ke-87. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah hadirin jamaah ini rahmati Allah, tatkala Dhannun yakni Nabiullah Yunus alaihi salam, beliau pergi dalam keadaan yang murka. Ya, kisah sejarahnya ya sangat masyhur bagaimana Nabi Yunus alaihi salam beliau meninggalkan tugas dakwahnya. Maka akhirnya kemudian sampai beliau mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya dilahap oleh ikan yang sangat besar. Maka beliau berada di dalam 3 kegelapan. Ya, 3 kegelapan. Nah, di perut ikan itulah beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memohon, merengek, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini bentuk permohonan ampun beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang zalim. Taib, hadirin jamaah ini rahmati Allah. Maka dengan tasbih dan istighfar inilah Nabiullah Yunus alaihi salam, ya beliau diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari dalam perut ikan tersebut. Nah, dari sini juga kita bisa memahami fadilah berikutnya dari orang-orang yang banyak beristighfar saat hidup di alam dunia ini. Apa itu? Istighfarnya seorang hamba itu menjadi sabab terkabulnya doa. Jadi di antara fadilah istighfar di dunia ini, istighfar itu menjadi sabab terkabulnya sebuah doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata kepada kaumnya sebagaimana yang juga dikatakan oleh Nabiullah Saleh alaihi salam kepada kaumnya. Allah sebutkan di surat Hud ayat ke-61. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian kecuali Dia. Dia telah menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi ini. Wasta'marakum fiha fastaghfiruh, maka Allah perintahkan beristighfarlah kalian kepadanya, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Sesungguhnya Rabbku amatlah dekat lagi mengabulkan doa para hambanya. Allah menyebutkan dirinya sebagai Qarib Mujib, ya setelah menyampaikan beberapa nikmat dan anugerahnya kepada para hambanya, dan setelah memerintahkan istighfar serta taubat. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang itu dengan banyak istighfar, maka istighfar itu akan menghapuskan noktah hitam akibat dosa yang ada di dalam hati manusia. Karena seorang hamba Allah ketika dia berdosa, melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan ditorehkan titik hitam ya di dalam hatinya. Apabila dia melakukan dosa berikutnya, maka bertambahlah titik hitam itu. Wa in nazaa
wastaghfara, namun apabila dia meninggalkan dosanya kemudian segera beristighfar kepada Allah, sukila qalbuh, maka hatinya akan kembali putih bersih. Kebersihan hati dari noktah-noktah hitam dosa, maka sejatinya itu menjadi wasilah untuk dia mendapatkan ijabah doa. Nabi Yunus alaihi salam yang tadi kita kisahkan, bagaimana beliau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya beliau diselamatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengakuannya terhadap segala dosa dan juga ketulusannya di dalam meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya beliau diselamatkan. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu beberapa fadilah yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang senantiasa mendawamkan istighfar di kehidupan dunianya selama dia hidup di alam dunia ini. Baik, berikutnya para jamaah, kita akan membahas keutamaan istighfar untuk di alam kubur nanti. Istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya memiliki fadilah-fadilah di dunia ini, tapi juga akan sangat besar pengaruhnya untuk perjalanan kita setelah alam dunia ini, yakni saat kita menghadapi kematian, saat kita menghadapi beragam peristiwa setelah nanti kita mati. Maka istighfar itu juga memiliki keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang ada di alam kubur nanti. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, fadilah istighfar bagi orang yang sudah mati ini bisa karena dua. Yang pertama, karena memang yang mati ini dulunya ahli istighfar ketika di dunia, maka dia mendapatkan pengaruh yang baik, mendapatkan athar, mendapatkan bekas amalan istighfar yang dia lakukannya selama hidupnya di dunia. Yang kedua, orang yang di alam kubur dia mendapatkan fadilah istighfar adalah dari istighfarnya orang-orang yang masih hidup untuk dirinya. Nah, kita akan bahas dua ini. Para jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama jelas masing-masing kita harus menjadi ahli istighfar saat kita hidup di dunia ini. Kenapa? Karena istighfar kita yang kita dawamkan di dunia ini itu akan memiliki bekas-bekas yang baik saat nanti kita ada di alam kubur. Yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, istighfarnya kita itu akan membantu keteguhan bagi diri kita saat kita menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Ketika seseorang itu baru saja dimakamkan, maka sejatinya dia sedang berada pada saat yang paling kritis menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Disitulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk berdiri sejenak setelah pemakaman dalam rangka memohonkan ampunan dan juga keteguhan bagi si mayit, karena saat itu dia akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Riwayatnya ada di Sunan Abi Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, diterima dari jalan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu telah selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di dekatnya.
Lalu beliau bersabda kepada orang-orang yang hadir. Apa kata beliau? Istaghfiru. Mohonkanlah ampunan li akhikum, untuk saudara kalian ini. Wasalu lahu tathbit, dan mintakanlah sabat, mintakanlah keteguhan kepada Allah bagi dirinya. Fa innahul an yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang akan ditanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi istighfar ini akan membantu keteguhan dan kemampuan atas izin Allah tentunya untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian istighfar yang dilakukan oleh seorang hamba yang didawamkan semasa hidupnya di alam dunia, itu juga akan menjadi sabab dia terhalang dari azab kubur. Para jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita sering bertaubat kepada Allah, melafalkan kalimat istighfar ya dalam setiap kesempatan, bahkan dalam helaan nafas kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Termasuk diantaranya adalah mara bahaya saat kita nanti di alam kubur. Di surat Al-Anfal ayat 33 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Terkait ayat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, beliau menyampaikan, fa akhbara subhanahu annahu la yu'adzibu mustaghfirah li'anna al-istighfara yamhu dzanba alladhi huwa sababul adzab fayandafi'ul adzab. Allah mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan mengazab orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang memohon ampun dari dosa. Kenapa? Karena istighfar itu menghapuskan dosa. Dan dosa itu penyebab datangnya bala. Dosa itu penyebab datangnya azab. Sehingga azab itu pun sirna dengan cepat melalui istighfar ini, melalui wasilah istighfar ini. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga dikatakan bahwasanya istighfar itu menjadi teman terbaik. Istighfar itu menjadi teman terbaik di alam kubur. Jadi salah satu di antara yang akan menjadi teman bagi kita di alam kubur, ya manusia itu kalau mati kan diiringi dengan tiga. Yang pertama apa Pak? Yang mengikuti mayit itu tiga. Yang pertama adalah keluarganya, jelas itu. Yang kedua hartanya. Kemudian yang ketiga amalnya. Yang dua itu akan pergi dan yang satu akan tersisa bersama dengan dirinya, menemani dirinya di alam kubur. Harta dan keluarganya itu akan pergi meninggalkannya. Yang tersisa bersama dengan dirinya hanyalah amalannya. Nah, salah satu di antara amalan yang akan menemani kita di alam kubur nanti di antaranya adalah kasratul istighfar. Banyaknya istighfar kita semasa hidup kita ini. Oleh karenanya dikatakan oleh salah seorang ulama ussalaf, ma jawara 'abdun fi qabrihi min jarin ahabbu minal istighfar. Tidak ada pendamping yang lebih dicintai seorang hamba di dalam kuburnya melainkan istighfar. Tidak ada pendamping yang lebih dicintai oleh seorang hamba di dalam kuburnya melebihi istighfar. Jadi istighfar itu akan menjadi teman baik kita di alam kubur.
Karena dia bagian daripada amalan yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kan kalau mati dua saja harapannya. Apa itu, Pak? Apa kalau kita mati apa yang kita harapkan? Amal ibadah kita diterima, begitu kan? Dosa-dosa kita diampuni, gitu ya. Kalau amal kita diterima, maknanya berarti kita ini orang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Yang kedua, dosa-dosa kita diampuni. Sudah, kalau kita dapat ini saja itu sudah luar biasa para jamaah. Kalau kesalahan dosa-dosa kita diampuni, maknanya berarti kita tanpa dosa. Kalau amal kita diterima, maknanya berarti kita termasuk golongan orang bertakwa. Dan takwa itu tiket untuk bisa masuk surga. Makanya setiap ada orang mati, siapapun itu, termasuk orang-orang yang secara zahir orang soleh, maka tetap doanya dua ini. Semoga arwah fulan diterima amal kebaikannya, diampunkan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Karena ini hajat terbesar manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka Masya Allah, kalau kita banyak istighfar kita diterima di sisi Allah, berarti kita tanpa dosa. Maka dia menjadi teman terbaik bagi kita saat kita di alam kubur. Istighfar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua tadi, istighfarnya orang yang masih hidup untuk si mayit. Ini juga bermanfaat. Jadi permohonan ampun, istighfar untuk orang yang telah meninggal dunia, berarti yang melakukannya orang-orang yang masih hidup. Mengistighfarkan orang yang sudah meninggal dunia, itu memiliki dasar di dalam syariat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita jika saling mengistighfarkan antara sesama muslim mukmin, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita menjadi manusia-manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Allah ridho jika sesama muslim itu saling memohonkan ampunan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karenanya Allah memuji orang-orang yang datang kemudian, karena mereka senantiasa mengistighfarkan orang-orang beriman yang telah mendahului mereka. Ada di surat Al-Hasyr ayat ke-10. Insyaallah doa ini sudah dihafal sama jamaah. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni muhajirin dan ansar. Mereka berdoa, yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Selanjutnya apa? Alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa yang sangat bermanfaat. Dan saat kita berdoa dengan doa ini, niatkan untuk seluruh muslimin muslimah, untuk seluruh mukminin mukminah, al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidupnya ataupun yang sudah meninggal dunia. Jadi Allah puji orang-orang yang saling mendoakan sesama muslim dan mukmin. Nah, di antara doanya, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang telah lebih mendahului kami, lebih dulu dari kami, bil iman, dengan keimanan. Orang yang lebih dulu dalam keimanan itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Bapak yang sekarang usia 60-70 tahun. Ya, bagi saya bapak itu pendahulu saya dalam iman. Karena bapak sudah akil balik, sudah sholat, sudah iman, sudah melaksanakan rukun Islam mungkin.
Ya, semuanya 5 rukun Islam Bapak sudah kerjakan. Bapak juga sudah beriman dengan rukun iman yang 6, saya belum lahir. Begitu kan? Artinya berarti Bapak pendahulu saya dalam masalah iman. Tapi masih hidup. Nah, ada pendahulu yang sudah lebih dulu beriman, namun mereka sudah tidak ada lagi di alam dunia. Artinya mereka yang sudah meninggal dunia. Nah, kita doakan mereka semua, semuanya. Wahai Rabb kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, dan juga saudara-saudara kami yang lebih dulu, yang telah lebih berdulu dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Ini juga doa yang luar biasa. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang beriman itu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Karena hasad, kedengkian itu bisa merusak iman dan amal soleh kita. Ya, bukankah iblis itu terlaknat sampai kiamat? Itu bermula gara-gara hasad. Hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam. Hasad itu dosa pertama di langit, dosa pertama juga di bumi. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Dan betapa beratnya manusia itu membersihkan diri dari hasad. Gitu kan? Dan naifnya yang jadi sasaran hasad itu saudaranya sesama muslim. Ya kan, Pak? Kita ini kalau hasad ke siapa? Rata-rata kepada sesama muslim. Maka doa ini doa yang penting untuk menjaga iman dan amal soleh kita. Jangan sampai ada hasad di dalam hati kita terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Baik, para jamaah. Kemudian istighfarnya orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia itu akan menghapuskan dosa dari orang yang meninggal dunia ini, juga menyelamatkannya dari siksa kubur. Jadi istighfar yang kita panjatkan kepada Allah untuk ditujukan kepada si mayit, baik dalam salat jenazah kita, baik saat kita ziarah kubur, baik ya saat kita di hari-hari kita mendoakan sesama muslim dan muslimah yang masih hidup di kalangan mereka atau yang sudah meninggal dunia. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, istighfarnya kita itu berfungsi menghapuskan kesalahan-kesalahan si mayit sehingga dilapangkan kuburnya dan dijauhkan dia dari siksa kubur. Makanya doa di dalam salat jenazah yang diajarkan Nabi apa, Pak? Allahumma gfir lahu. Lanjut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minimal sampai situ saja. Allahumma gfir lahu, ya Allah, ya ampunkanlah baginya, ampunkanlah dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi, berikanlah afiat kepadanya, wa'fu anhu, dan maafkan kesalahan-kesalahannya. Jadi doa yang pertama adalah minta ampunan kepada Allah untuk si mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mau dilanjutkan wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabin nari wa min adzabil qabri. Nah, itu doanya. Isinya adalah memohon ampunan kepada Allah, memohon dibersihkan segala kesalahannya sebagaimana dibersihkannya pakaian dari kotoran dan seterusnya. Baik, para jamaah, ya. Kita kalau lagi umrah tiap salat kan, salat jenazah. Makanya doa ini harusnya hafal.
Ya, terutama bagi yang mau berangkat umroh. Karena nanti di antara amalan besar itu hampir setiap selesai sholat ada sholat jenazah. Begitu kan Pak? Kalau di kita mungkin tidak setiap saat gitu ya. Tapi kalau kita di sana kan setiap saat. Ya, setiap 5 waktu itu. Mau di Masjidil Haram, mau di Masjid Nabawi. Nah, kalau kita nggak hafal doanya gimana? Gitu kan? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, jadi istighfarnya orang-orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia itu menghapuskan dosanya, kemudian menyelamatkannya dari siksa kubur. Berikutnya para jamaah, istighfarnya orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia itu akan menjadi pahala yang terus mengalir di alam kuburnya. Masya Allah. Bisa dibayangkan para jamaah, kalau orang itu mendoakan kita terus saat kita sudah mati. Ya, walaupun yang paling bisa diandalkan, diharapkan ya orang terdekat kita, kan begitu. Kalau Bapak meninggalkan istri soleha, pastilah setiap hari mendoakan ampunan untuk Bapak yang lebih dulu misalkan. Kemudian dari anak-anak kita. Dari anak-anak kita, itu kan yang diandalkan Pak. Tapi kalau dari dua ini tidak bisa diandalkan, apakah kita mau mengandalkan kaum muslimin yang banyak ini? Mungkin ada, iya, pasti di antara mereka yang mendoakan secara umum doa ampunan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia dari saudaranya sesama muslim. Ya. Tapi ya jangan mengandalkan mereka, kan begitu. Orang itu kalau kita nanti mati sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin masih ingat kita, mesti didoain, begitu. Ya Allah, teman saya meninggal dunia, ya Allah si fulan teman saya meninggal dunia. Hari keempat, apa dia masih ingat dengan kita? Masih mau mendoakan kita? Hari kelima, setelah sebulan kita mati. Bagaimana kalau sudah 5 bulan kita mati? Sudah setahun kita mati? Dilupakan kita. Dilupakan para jamaah yang dirahmati Allah. Maka yang paling diharapkan ya orang-orang terdekat kita. Disitulah kenapa Allah itu selalu membimbing kita fokus dengan keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ya. Karena mereka yang paling dekat dengan kita. Nah, ini kalau dua pihak ini, pasangan dan anak keturunan, sudah tidak bisa diandalkan, terus istighfarnya siapa yang kemudian bisa kita andalkan? Teman bisnis kita, ya, teman pengajian kita, yang mungkin tadi 3 hari, 5 hari, sepekan masih ingat kita. Setelah itu sudah lupa. Karena dia juga banyak urusannya. Begitu kan? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, syukur-syukur orang itu bisa ingat ke kita. Tiap dia berdoa, dia selipkan doa untuk kita. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tapi jangan mengandalkan itu. Maka orang-orang terdekat kita. Karena jika orang-orang terdekat ini mengistighfarkan kita, itu menjadi pahala yang terus mengalir. Ya, makanya permohonan ampunan dari anak itu termasuk satu amalan pahala yang kebaikannya terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah ada di alam kubur. Makanya di riwayat Imam Al-Bazzar dan juga Abu Nuaim diterima dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih." Kata Nabi, ada 7 perkara yang pahalanya tetap mengalir bagi seorang hamba yang berada di dalam kuburnya setelah dia mati. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ini amal jariyah. Yang kedua, au ajra nahran, atau dia mengalirkan sungai.
Masya Allah para jamaah. Mengalirkan sungai. Ini sungai mampet dia alirkan. Sehingga tidak jadi madarat dan bisa bermanfaat bagi yang lain. Sudah masuk Pak? Baik para jamaah. Ini mengalirkan sungai luar biasa. Ada di Jawa Barat itu Pak, ibu-ibu dipanggilnya Ummi, tinggal di hutan, ya di lereng Gunung Tangkuban Perahu itu, yang pernah digunduli entah sama siapa. Terus sama Ummi ini, ya, ditanamin bambu Pak, 28 tahun dari bambu kecil segede-gede lidi, ya, ditanamin. Sudah 28 tahun jadi hutan bambu. Dan keluar mata air. Keluar mata air di sana sini. Masya Allah itu. Akhirnya karena saking banyaknya mata air yang keluar, ditampung. Ya, jadi danau kecil, kemudian dialirkan ke bawah, bermanfaat untuk masyarakat yang ada di bawah. 28 tahun. Ini kalau ikhlas itu luar biasa Pak, amal jariah ini. Kalau dia melakukan itu ikhlas karena Allah, ini menjadi amal jariyah. Ya. Ajra nahra. Dia mengalirkan sungai, menggali sumur, ya. Au hafara bi'ran, menggali sumur untuk kemudian dimanfaatkan airnya. Ada orang bangun masjid, kemudian ada orang nyumbang, saya yang gali sumurnya. Dia mungkin keluar 50 juta atau lebih, kemudian bikin instalasinya. Dipakai wudu, dipakai sholat, Masya Allah. Selama airnya itu dimanfaatkan, maka selama itu pula pahalanya mengalir. Apalagi Balikpapan susah air, kan begitu. Taib, hadirin jamaah dirahmati Allah. Kemudian al-gharasan nakhlan, menanam kurma. Ya, kurma itu ya pohon yang paling sering berbuah. Ya, artinya dia terus bisa dipanen. Maka dia menjadi amal jariyah. Au bana masjidan, orang yang membangun masjid. Au waratha mushafan, dia mewariskan mushaf Al-Qur'an. Au taraka waladan. Nah, yang ketujuh ini yang menjadi pembahasan kita. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti. Dia meninggalkan anak yang selalu mengistighfarkan orang tuanya setelah orang tuanya itu meninggal dunia. Jadi kita kalau anak lupa mengistighfarkan orang tua, ini keterlaluan para jemaah. Karena itu yang paling dibutuhkan oleh orang tua kita. Ya. Dia nggak butuh yang lain, butuh itu. Kenapa? Karena orang itu mati pasti membawa dosa dan kesalahan, disengaja ataupun tidak, besar ataupun kecil, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Maka kita anak-anaknya banyak-banyak mengistighfarkan. Dan yakin istighfar kita anaknya itu pasti sampai kepada orang tuanya yang sudah di alam kubur. Itu yang terus mengalir pahalanya bagi orang tua. Terakhir para jamaah, istighfar orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia itu akan mengangkat derajat si mayit. Jadi istighfar seorang anak untuk orang tuanya akan mengangkat derajat kedudukan orang tua tersebut di sisi Allah. Di riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, diterima dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna li hadza." Sesungguhnya seseorang benar-benar nanti akan diangkat derajatnya di surga. Lalu dia bertanya, "Anna li hadza?" Dia bertanya-tanya, dari mana aku mendapatkan ini? Mungkin orang ini merasa amalnya tidak istimewa banget. Tapi kenapa ini derajat saya di surga diangkat terus? Maka hadirin jamaah dirahmati Allah, fayuqalu, dikatakan kepadanya bistighfari waladika laka, dengan istighfarnya anakmu untuk dirimu. Nah itu para jamaah, dan nikmat kubur itu sejatinya muqaddimah dari surga. Nikmat kubur. Ya, kalau di dunia saja ada namanya surga dunia. Yang kata Syekhul Islam, siapa yang tidak masuk ke dalamnya, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Itulah ma'rifatullah. Orang beriman, beramal saleh,
bertakwa, istiqomah di atasnya, maka sejatinya dia berada di surga dunia. Maka nikmat kubur itu muqaddimah dari surga. Untuk selanjutnya dia mendapatkan surga yang sesungguhnya di kehidupan akhirat. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berarti istighfar seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia itu juga akan meninggikan derajatnya ya saat dia berada di alam kubur, kemudian saat nanti dia berada di kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari sini para ulama ijma', para ulama sepakat bahwa doa dan istighfar dari orang yang hidup memberikan manfaat yang nyata bagi si mayit di alam kuburnya. Maka ya jangan bosan-bosan memintakan ampunan kepada Allah bagi saudara-saudara kita sesama muslim al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup di kalangan mereka, lebih-lebih lagi yang sudah meninggal dunia. Kalau yang masih hidup, Pak, dia masih bisa istighfar. Tapi kalau yang sudah mati, tidak bisa. Tidak bisa lagi dia istighfar. Karena alam kubur bukan alam untuk beramal. Alam kubur bukan alam untuk berbekal. Maka karena mereka sudah tidak bisa lagi beristighfar untuk diri mereka, kita yang masih hidup mengistighfarkan kepada Allah untuk mereka. Begitu para jamaah. Maka kalau yang masih hidup saja butuh istighfar dari sesamanya, bagaimana lagi yang sudah meninggal dunia? Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, mengampuni dosa-dosa kaum muslimin, muslimat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Baik para jamaah, sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, fadilah istighfar di kehidupan akhirat nanti. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.